Shalom, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran buku ACM bab yang ke-13 yang bertajuk pencobaan. Bagian E, serangan setan. Setan menyerang setiap orang Kristen secara pribadi, terutama melalui godaan, dan ia memfokuskan serangan ini kepada dua area. Yang pertama, keinginan akan dunia. Ia akan mencari dan menggoda seorang percaya untuk terserap oleh sistem dunia, menjadikan berkat-berkat materi yang ditawarkan dunia sebagai pusat keinginan, menjadikan penghormatan dan penghargaan dunia ini sebagai sasaran yang penting, dan menjadikan keselesaan karena kesamaan dengan mereka yang ada di dunia ini sebagai sumber rasa aman. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, begini bunyinya, janganlah mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Yang kedua, keinginan daging. Melalui pekerjaan Kristus di kayu salib, orang-orang Kristen sejati dilepaskan dari semua akibat dosa dan dari kuasa dosa. Tetapi ia masih hidup di dalam tubuh fisik ini yang menjadi subjek nafsu dan keinginan alami. Setan akan memakai hal ini untuk berusaha dan mendapatkan orang Kristen untuk menjadikan hal yang lebih penting daripada dorongan Roh Kudus di dalamnya. Bahagian B, kemenangan setan yang pertama. Setan memenangkan kemenangannya yang pertama di dalam masalah-masalah dunia dan kedagingan ketika ia mencobai laki-laki dan wanita yang pertama. Dan ia pun masih mempunyai taktik yang sama sampai sekarang. Karena semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, semuanya ini tidak datang daripada Bapa, tetapi dari dunia itu sendiri. Bandingkan pencobaan Hawa dengan ayat ini dalam Kejadian 3 ayat 6 dan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dalam Kejadian 3 ayat 6, baik untuk dimakan, menyenangkan mata, keinginan untuk mendapatkan hikmat. Manakala di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia dikuasai oleh kedagingan mereka. 3 hal yang disebutkan di atas. Daging pun juga dirosakkan oleh keadaan alami yang penuh dengan dosa. Bagian C, memenangkan kemenangan dengan Kristus. Yang pertama, melalui hidupnya. Yesus dicobai dalam segala hal seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. Di dalam Ibrani 4 ayat 15. Bandingkan pencobaan Yesus di dalam ayat ini. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, batu menjadi roti, kerajaan dunia, puncak bait Allah. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bagian yang kedua, melalui kematian dan kebangkitannya. Iman yang tepat mengklaim atau menerima pekerjaan Kristus, melepaskan orang Kristen dari kekuatan dan kuasa yang membuat dosa berkuasa atasnya. Ia sekarang bebas untuk memilih berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 3 dan 4 berbunyi begini, karena apa yang hukum tidak berkuasa lagi melakukannya oleh karena tubuh dosa yang melemah, Allah mengirimkan putranya sendiri untuk menjadi serupa dengan manusia yang berdosa, supaya tuntutan kebenaran dari hukum tersebut digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keadaan alami yang penuh dosa, tetapi menurut Roh. Bahagian D,
kemenangan orang Kristen yang terus-menerus. Berdasarkan pada kemenangan besar Kristus bagi kita, sekarang orang-orang Kristen dapat mengalahkan setiap serangan musuh. Inilah kunci untuk mendapatkan kemenangan yang terus-menerus. Yang pertama, mengetahui bahwa kemenangan sudah dimenangkan. Karena kekalahannya di kayu salib, kekuatan iblis satu-satunya adalah pada ketidaktahuan orang-orang Kristen. Tetapi ketika orang Kristen menyadari pekerjaan lengkap dari salib dan kebangkitan di dalam hidupnya, semua senjata iblis yang melawannya dilucuti. Yang kedua, berjalan di dalam langkah dengan Roh Kudus. Sesuatu kuasa yang baru ditempatkan di dalam orang Kristen, yaitu Roh Kudus sendiri. Kita berjalan di dalam ketaatan terhadap dorongannya dari hari ke hari. Yang ketiga, mengenali cobaan sebagaimana adanya. Pencobaan bukanlah dosa, menyerah kepada pencobaan adalah dosa. Yang keempat, mengerti bahwa jalan keluar telah disediakan. Pencobaan-pencobaan yang menimpamu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, dan Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melebihi kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, ia juga menyediakan jalan keluar sehingga engkau dapat menghadapinya. Dalam Yakobus 4 ayat 7 menceritakan secara detail cara-cara melarikan diri. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan ia akan lari. Yang kelima, peganglah fokus yang benar di dalam hidupmu. Karena engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, arahkan hatimu pada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Arahkan pikiranmu pada perkara-perkara yang di atas, tidak pada perkara-perkara duniawi. Yang keenam, menjauhlah daripada daerah yang jelas-jelas memberikan pencobaan. Tiada kutaruhkan di depan mataku perkara dursila. Dalam Mazmur 101 ayat 3. Yang ketujuh, berwaspadalah terhadap rencana setan. Penting sekali bagi kita untuk tahu taktik-taktik yang dipakai musuh untuk melawan kita, supaya kita tidak dikecoh olehnya. Bagian E, dia adalah pendusta. B, dia adalah pemfitnah dan penuduh. Dia adalah penipu. Yang ke D, dia adalah penggoda. Bagian I, dia adalah penindas. F, dia adalah penghalang. G, dia adalah singa yang mengaum-ngaum. H, dia dapat mengubah dirinya menjadi malaikat terang. Dan itulah cara-cara iblis, dan itulah sifat iblis untuk menggoda setiap manusia. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup di dalam kemenangan melalui Kristus. Kemenangan ini adalah milik kita. Kemenangan atas dunia, kemenangan atas daging, dan kemenangan atas musuh-musuh kita. Sekian pembelajaran di dalam bab yang ke-13, dan kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran akan datang di dalam bab yang ke-14. Shalom.